Kisah ini menjadi mitos yang tak pernah terpecahkan selama turun-temurun. Cerita ini diangkat dari pengalaman pribadi dari narasumber berinisial A. Saat itu kalau nggak salah tahun 2014 pas umur gue masih 14 tahun. Kejadian ini terjadi di Desa K. Letaknya sekitar 3 km dari pusat kota. Awalnya itu pas keponakan gue yang umurnya masih 2 tahun meninggal di malam Jumat Kliwon tepat sebelum azan maghrib. Menurut kepercayaan di desa gue sih, bagi siapa aja yang meninggal di malam Jumat Kliwon harus buru-buru dikuburin sebelum pagi hari. Jadi ya mau gak mau kita semua ikutin tuh. Biasanya buat nutup liang lahat itu kan pakainya papan kayu. Tapi karena emang malam hari tokonya udah pada tutup, jadi kita terpaksa pakainya bambu. Tahap demi tahap dilakuin. Sampailah saat dimana jenazah keponakan gue dimasukin ke liang lahat, terus ditutup pakai bambu yang udah disediain. Oh ya, kebetulan saat itu bokap gue juga ikut nguburin. Penutupan liang lahat pun selesai. Dan ternyata bambunya itu sisa 1 buah. Terus bokap gue ngasihin tuh bambunya ke gue. Ya udah kan, gue ambil tuh. Dan langsung gue taruh di pinggir batu nisan makam sebelah. Setelah ditutup pakai tanah, terus diadanin dan ditaburin bunga segala, semua yang ikut nguburin udah mulai ninggalin pemakaman. Bokap gue juga ikut balik dari pemakaman dan nyuruh gue buat bawa bambu sisa. Katanya sih lumayan buat dijadiin kentongan di rumah. Ya udahlah, gue ambil tuh dan kayak mulai aneh. Soalnya si bambu ini tuh lebih berat dari sebelumnya. Jujur, gue langsung merinding saat itu. Suasana kayak langsung beda, seakan-akan si bambu ini gak terima dia dibawa balik. Pas lagi bengong ngerasa-rasain berat ini bambu, gue lihat bokap gue udah mulai jauh ninggalin gue. Langsung lari dong tuh gue. Makin lama bawa bambu ini gue ngerasa dia makin berat. Apalagi gak tahu kenapa kayak ada langkah kaki ngikutin kaki gue sama kaki bokap. Sesekali kita nengok ke belakang. Dan gak disangka di belakang kita tuh ada sosok tinggi gede berdiri tegak dekat pohon kelapa yang kita lewatin. Gue sama ayah langsung buru-buru lari, tapi kayak makin lama gitu nyampenya. Pas sampai rumah, gue langsung naruh tuh bambu di belakang rumah. Dan kebetulan belakang rumah gue itu hutan yang berbatasan langsung sama desa sebelah. Habis itu gue langsung mandi, meskipun udah jam 9 malam. Soalnya katanya lagi, kalau abis nyaksiin pemakaman emang harus langsung bersih-bersih. Gak biasanya pas masuk kamar mandi itu kedengeran jelas banget kayak ada yang lagi nebang pohon bambu sambil kayak ngetok-ngetok bambu gitu. Dan suaranya tuh berasal dari tempat gue nyimpen bambu tadi. Kali ini suaranya ditambah sama suara orang yang ngedengung sambil ngomong. Pakai bahasa Sunda gitu, atau kalau bahasa Indonesianya sih balikin, kayak gitu. Pas denger suara itu gue langsung ketakutan parah dan langsung buru-buru selesain mandi. Malam itu gue bener-bener gak bisa tidur, gelisah dan takut banget, ditambah hawanya yang kerasa super dingin hari ini. Pokoknya gak biasanya banget. Ada lagi suara anjing yang melolong jelas dan bikin gue makin takut. Dan gak kerasa aja udah azan subuh. Gue bangun dan langsung ngambil wudhu. Pas gue masuk kamar mandi, ternyata ada bambu itu di pinggir bak mandi. Gue langsung lari nanyain ke bokap gue siapa yang naruh bambu itu. Tapi bokap gue bilang dia juga gak tahu.
Gak pikir panjang lagi, gue langsung buang tuh bambu ke halaman belakang. Lalu siangnya itu berjalan kayak biasanya. Tapi pas malamnya, suasana dingin balik lagi kayak kemarin. Bahkan kali ini lebih parah sampai kedenger suara kaki ngelangkah ke pintu belakang rumah gue. Gue cuman mikir yang datang itu ayah gue, soalnya baru jam 8 malam. Terus gue bukain pintu belakang. Pas dibuka, ternyata bambu itu balik lagi ke tempat dimana bambu itu pertama gue simpen. Meskipun takut dan ngerasa super aneh, tapi gue buru-buru buang lagi bambu itu ke hutan belakang dan langsung balik tidur. Dari situ semuanya udah mulai aman kayak semula. Tapi ternyata gak bertahan lama. Malam Jumat selanjutnya gue denger lagi suara langkah kaki di hutan belakang rumah. Ditambah suara lain. Makin lama tuh suara makin keras. Dan akhirnya gue lari nyamperin bokap gue yang lagi nonton TV saat itu. Gue tanya bokap gue apa dia juga denger suara yang sama atau enggak. Tapi bokap gue bilang dia gak denger sama sekali. Ya udahlah, mungkin gue halu. Akhirnya gue beraniin ngecek ke pintu belakang dan ternyata pas gue cek pintu belakang itu si bambu sisa kuburan jalan sendiri ke arah pintu bareng sama suara kaki orang yang lagi jalan. Wah, kacau sih, gue langsung nutup pintu lagi dan balik. Pas gue ceritain ke bokap langsung ngecek tuh ke pintu belakang. Dan emang si bambu ini tuh ada di tempat pertama kali disimpan. Dari situlah baru bokap gue ikut heran sama kejadian itu dan dia buang lagi tuh bambu ke hutan. Pas dibuang, langsung muncul suara jeritan cewek. Nadanya tuh kayak dia lagi kejepit sama benda yang super berat. Kesakitan kayak gitu. Gue sama bokap kompak lari dari situ dan balik ke rumah, terus langsung masuk ke kamar. Besok laginya tuh kan Jumat pagi. Nah, pas bokap gue mau buka pintu belakang, si bambu ini udah balik lagi ke tempat pertama kali disimpan. Tapi parahnya kali ini udah penuh sama darah. Akhirnya bokap gue mutusin buat langsung ngasih tahu kakek gue. Soalnya kakek gue lumayan ngerti sama hal begituan. Pas kakek gue ke rumah, bokap gue langsung nyeritain tuh dari awal sampai ujung. Dan abis itu kita ngecek, ternyata tuh bambu kering, gak ada darahnya sama sekali. Kakek gue langsung marah-marah dan nanya ke bokap gue kenapa dia bawa bambu itu. Ya bokap gue juga jelasin awalnya karena emang cuman mau dijadiin kentongan doang kan. Pas hari mulai gelap, tiba-tiba pas lagi ngobrol tepat depan bambu itu di halaman belakang, bambu itu lagi-lagi gerak sendiri dan ngeluarin darah dari bagian sela-selanya. Ditambah lagi suara orang jalan. Dan pas kita lihat ke arah hutan, ternyata muncul sosok tinggi gede yang pertama gue lihat di pemakaman itu. Pas gue mau masuk sama bokap, kakek gue malah nahan kita dan kekeh stay deket di bambu itu. Akhirnya dengan terpaksa gue sama bokap nurut meskipun kita takut parah. Pas adzan maghrib suara itu tuh baru berhenti. Terus kakek gue nyuruh gue sama bokap buat balikin si bambu ini ke pemakaman lagi. Gue langsung bungkus tuh si bambu ini pakai baju bekas. Karena dia masih ada cucuran darahnya. Pas gue bawa nih bambu, dia tuh beratnya kayak 10 kali lipat dari bambu biasanya. Karena emang berat banget, akhirnya kita mutusin buat ngangkat bambu ini bareng-bareng. Pas nyampe pemakaman, kita disambut sama aroma bau amis darah. Gue nyari-nyari lah bau itu dan langsung ngeh sama si bambu. Tapi pas gue lihat si bambu ini tuh udah kering, gak ada bekas cucuran darah lagi sama sekali. Akhirnya kita semua taruh tuh bambu yang masih dibungkus sama baju bekas dan langsung buru-buru balik ke rumah.
Besoknya gue sama bokap ziarah ke kuburannya ponakan gue ini. Pas sampai sana kita kaget, karena bambu itu udah hilang sama baju-bajunya dan gak ada bekasnya sama sekali. Barulah dari situ kakek ngomong kalau kita gak boleh lagi bawa tuh bambu ke rumah. Karena hakikatnya itu bambu udah ada yang punya, makanya kita semua digangguin. Oke, jadi segitu dulu cerita pengalaman horor dari gue kali ini. Sampai ketemu di another life berikutnya.